Mulai napa? Entah sih. Mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Darun Najah yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga kumpulnya kita di masjid yang penuh barokah ini bersamaan dengan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan ketenangan kepada kita, dan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah. Anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh solihah. Kita diberi oleh Allah rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, dan semoga kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, sebelum kita mulai, mari kita buka kajian pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa la kulli natin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang saya muliakan, dulu terakhir sampai mana gitu? Apa? Muharram. Toharo. Cara wudhu orang yang sakit sudah. Tayamum sudah gitu. Cara wudhu orang yang kena perban sudah. Sudah apa belum? Sudah. Yang diperban sudah gitu. Sudah. Gitu. Kalau sudah, saya anggap cukup. Atau saya sedikit ngulas, kalau orang yang wudhu kena perban, contoh orang yang naudzubillah jatuh kemudian tangannya di perban, maka ini namanya orang wudhu plus tayamum. Bagaimana cara wudhu plus tayamum? Jenengan wudhu dulu sampai wajah, setelah itu dikeringkan kalau yang luka tangannya. Jadi umpama jenengan wudhu ini kena perban, tidak bisa kena air. Atau sedikit aja saya kasih ini sebelum saya sedikit ngulang, takut ini ada yang lupa. Nih.
Oh, ini tayamum. Saya percepat. Baru dilanjutkan. Paham ya? Jadi kalau yang luka itu tangan, berarti kan ada bagian yang nanti tidak kena air. Lah, bagian yang tidak kena air itu harus diganti dengan tayamum. Maka ini namanya wudhu plus tayamum. Cara wudhu plus tayamum bukan wudhu dulu plus tayamum, bukan. Tapi wudhu sampai anggota yang kemudian tidak kena air baru tayamum. Jadi kalau jenengan yang luka tangan, wudhu dulu, wajah diusap, tangan yang nggak kena luka diusap, perbannya diusap. Paham nggih? Dikasih dibasuh, kemudian perbannya diusap. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan tayamum sebagai pengganti tangan yang tangan ini tidak kena air. Paham nggih? Pun. Setelah tayamum baru dilanjutkan wudhunya. Apa lanjutnya wudhunya? Setelah tangan basuh kepala, kemudian sampai selesai. Paham nggih? Pun. Kecuali yang luka kaki. Kalau yang luka kaki itu enak. Contoh kakinya tidak kena air. Maka wudhu dulu sampai sempurna. Sampai kaki baru tayamum. Paham nggih? Tapi kalau umpama yang luka itu tangan, maka sampai tangan harus diusap tayamum dulu dilanjutkan. Paham nggih? Ini namanya wudhu plus tayamum. Jadi kalau jenengan beda begini, ada dua. Ada orang yang nggak boleh kena air sama sekali. Ada orang anggota yang lain boleh kena air, cuma satu anggota yang nggak kena air, itu beda. Jadi kalau jenengan sakit warang, kemudian kalau kena air itu sudah menggigil, baru tayamum, nggak usah wudhu. Kenapa? Tidak bisa kena air sama sekali. Tapi ada orang anggota tubuhnya sehat, cuma tangannya saja yang sakit. Ini namanya bisa kena air, tapi ada satu yang tidak bisa kena air. Lah, kasus yang kedua ini harus wudhu plus tayamum. Tidak boleh cuma wudhu aja. Kebanyakan orang Indonesia keliru. Kalau yang punya diperban tangannya, itu langsung tayamum, tidak wudhu sama sekali. Itu nggak sah. Jadi kalau yang cuma nggak bisa kena air cuma tangan ini bisa, wajah bisa, kaki bisa, maka tetap wajib wudhu. Namanya wudhu plus tayamum. Jadi ada tayamum saja, ada wudhu plus tayamum. Orang yang tidak bisa kena air sama sekali, tayamum, tidak usah wudhu. Tapi kalau orang yang masih bisa kena air, cuma ada satu anggota yang tidak bisa kena air, maka wajib wudhu plus tayamum. Paham nggih? Caranya seperti tadi. Ini banyak salah kaprah di masyarakat. Ada orang yang kemudian diperban sininya langsung tayamum, padahal wajahnya bisa kena air, tangannya bisa kena air. Ini yang kemudian harus kita pahami. Pun saya anggap masalah tohara sudah selesai. Kita fokus sekarang kepada cara sholat. Ini mulai dari cara masuk masjid. Bon. Masuk masjid jangan lupa, masuk masjid itu yang naik kaki kanan dulu. Sebelum masuk masjid baca doa. Napa doanya? Allahumma tahli abwaba rahmati. Karena masjid itu tempatnya rahmat, minta dibukakan oleh Allah. Kalau saya boleh usul, setiap masjid itu kalau bisa, setiap pintu itu ada semacam plakat atau semacam kaligrafi tentang doa masuk masjid, sehingga setiap jamaah mau masuk masjid itu lihat dinding, lihat kaca, itu langsung ingat, oh baca doa ini. Jadi saya kalau pengajian di masjid-masjid itu saya selalu usul, soalnya kadang-kadang lupa. Sing gampang nggak lali itu siji. Napa?
ATM ambek tabungan iku gak ono laline. Tapi mek donga iku akehan laline. Mek masalah HP, rekening itu gak lali, tapi mek donga akeh lali. Makanya kalau saya boleh usul, masjid-masjid itu di kaca mau masuk atau di atas, setiap pintu masuk itu dikasih doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Bisa jadi itu pahala jariah takmir masjid. Umpama gara-gara takmir masjid ngasih plakat Allahumma ftahli abwaab rahmatik, setiap orang masuk yang asalnya lupa gara-gara baca langsung ingat baca, maka takmir masjid setiap kali ada orang yang baca gara-gara ingat itu bisa jadi dapat pahala. Ini namanya pahala jariah. Monggo nanti bisa difasilitasi oleh Mas Zainal, carikan yang besar tinggal tempelkan, itu insya Allah jadi pahala jariah itu. Karena bisa jadi orang lupa gara-gara dengar, gara-gara lihat baca, maka setiap dia baca ingat, maka orang yang nempel tulisan Allahumma ftahli abwaab rahmatik, setiap orang yang baca dia dapat kiriman pahala. Ini namanya pahala jariah. Paham nggih? Kalau umpama yang masuk masjid tiap hari ada orang 100 200 kan lumayan pahalanya. Tiap hari dapat kiriman pahala, orang baca doa 200 orang. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Baru masuk. Nah, jenengan sekarang niat iktikaf enggak? Lupa lagi kan? Lupa lagi. Pokoknya masalah niat, masalah kakek lupa, masalah rekening enggak lupa. Gitu. Jenengan kalau di masjid sekarang ini duduk, tidak niat iktikaf, duduknya enggak dapat pahala, ngajinya dapat. Tapi kalau jenengan duduk saja, niat iktikaf, enggak ngaji, duduknya saja setiap detik itu nilai pahala iktikaf. Inilah pentingnya niat. Paham nggih? Apalagi kalau umpama iktikafnya diniati nazar. Makanya ulama-ulama Yaman itu kalau mau ke masjid dari rumah itu sudah niat, ya Allah saya nazar iktikaf di Masjid Darun Najah. Contoh saya dari Lontar, saya sudah niat, saya niat iktikaf nadar di Darun Najah. Apa bedanya? Pahala sunnah dengan wajib itu selisihnya 70 kali. Kalau saya melakukan sholat sunnah dapat 1, tapi kalau sholat wajib itu 70 kali lipat ibadah sholat sunnah. Maka kata ulama, supaya iktikafnya itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 70, maka ulama-ulama Yaman kalau mau ke masjid dari rumah itu sudah nazar, ya Allah saya nazar iktikaf di masjid, maka wajib iktikaf. Iktikafnya jadi wajib. Ketika masuk masjid niatnya, ya Allah saya niat iktikaf yang saya nazari, maka yang asalnya dapat pahala 1 dapat pahala 70. Kenapa? Karena iktikafnya wajib. Amin. Jadi orang yang duduk di masjid tidak niat iktikaf nggak dapat pahala. Niat iktikaf dapat pahala iktikaf 1 sampai 10. Kalau diniati nazar dari rumah sudah nazar, ya Allah saya nazar iktikaf di masjid. Jenengan duduk, saya niat iktikaf yang tadi saya nazari. Maka jenengan duduk saja, tidak baca Quran, itu sudah dapat 70 pahala. Makanya cari pahala itu gampang. Surga semakin tinggi itu gampang kalau tahu ilmunya. Paham nggih? Makanya jenengan ingat-ingat kalau ke masjid jangan lupa niat iktikaf. Kalau bisa dari rumah itu sudah nazar. Ya Allah saya nazar iktikaf di Masjid Darun Najah. Ya Allah saya nazar iktikaf di masjid. Nanti waktu di masjid niatnya beda. Kalau yang tidak nazar niatnya biasa, saya niat iktikaf sunnah. Tapi kalau sudah nazar doanya beda, niatnya beda. Apa? Ya Allah saya niat iktikaf yang wajib yang saya tadi nazari di rumah. Paham nggih? Supaya kita sekarang duduknya dapat pahala nazar, kita nazar dulu. Mari kita jangan di hati ngomong, ya Allah saya nazar setelah ini nazar iktikaf di masjid. Jangan niat sekarang, ya Allah saya niat setelah ini
nadar iktikaf di masjid. Sampun niat? Pun. Sekarang diniati nadarnya. Ya Allah, saya niat iktikaf wajib yang saya nadari barusan. Nah, kalau sudah gini, jenengan duduk saja itu sudah dapat pahala, apalagi ngaji. Tapi kalau jenengan tidak iktikaf, tidak niat nadar, ya cuma dapat pahala ngaji. Duduknya tidak dapat pahala iktikaf. Pun, ini iktikaf. Makanya sebelum masuk masjid niat iktikaf. Jika sholat jamaah masih belum dilaksanakan, sebelum duduk disunatkan melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jika lupa dan terlambat, maka bacalah tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pun. Adab masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu boleh dilakukan, yang penting belum duduk. Jadi jenengan duduk 1 jam, berdiri 1 jam, kemudian mau tahiyatul masjid masih boleh, yang penting belum duduk. Tapi kalau jenengan masuk masjid langsung duduk, sudah tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Meskipun sebentar. Masuk masjid, dapat 1 detik langsung duduk, maka sudah tidak bisa tahiyatul masjid. Tapi kalau jangan masuk masjid berdiri nunggu orang 1 jam, maka masih bisa sholat tahiyatul masjid setelah 1 jam itu. Yang penting belum duduk. Paham nggih? Yang pertama. Kedua, kalau jenengan masuk masjid lupa tidak tahiyatul masjid, langsung duduk kayak tadi saya. Karena langsung pengajian, tidak sempat tahiyatul masjid, langsung duduk. Maka gantinya tahiyatul masjid membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kalau tanglet tadi yang masuk masjid sudah tahiyatul masjid, angkat tangan. Belum tahiyatul masjid semua berarti ini. Yang sudah baca tasbih angkat tangan tadi. Wah, langsung tadi sudah baca gitu? Atau barusan yang baca? Oh tadi barusan. Oke. Berarti mulai besok kalau jenengan ke masjid sempat tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat, jangan lupa baca tasbih 4 kali sebagai ganti tahiyatul masjid. Paham nggih? Hafal tasbihnya? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali sebagai ganti tahiyatul masjid. Pun ini yang pertama. Yang kedua, tahiyatul masjid itu bisa dipisah, bisa digabung. Contoh, jenengan datang ke masjid, mau sholat duhurnya masih agak lama. Andaikan digunakan sholat qobliyah nututi, ditambah 2 rakaat juga nututi, maka jenengan waktu masuk masjid bisa tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah itu sholat qobliyah duhur. Kalau nggak nututi, kayaknya setelah saya masuk masjid itu sebentar lagi qomat. Kalau penututi paling cuma 2 rakaat, hanya sholat qobliyah. Maka bagaimana? Jenengan masuk masjid, sholat qobliyahnya diniati 2. Ya Allah, Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar niat sholat qobliyah zuhur dan tahiyatul masjid, maka jenengan dapat pahala 2. Jadi tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat qobliyah. Atau kalau jenengan masuk masjid sudah qomat, maka nggak boleh sholat qobliyah, nggak boleh, karena sudah qomat. Kalau qomat langsung jamaah, nggak boleh sholat qobliyah, nggak boleh tahiyatul masjid. Bagaimana? Jenengan masuk masjid langsung ikut jamaah.
Sholat tahiyatul masjidnya diniati bersamaan dengan sholat duhurnya. Paham ya? Jadi tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat qobliyah, bisa digabung dengan sholat wajib. Paham ya? Pun itu qobliyatul tahiyatul masjid. Pun sholat qobliyah tadi waktu masjid sudah qomat, nggak boleh qobliyah kan? Maka jenengan langsung ikut jamaah. Sholat qobliyah itu boleh dilakukan setelah sholat fardu. Paham nggih? Jadi kalau ba'diyah tidak boleh. Jenengan sholat duhur nunggu jamaah setengah jam. Eman ba'diyahnya langsung tak taruh di depan, tidak boleh. Jadi kalau sholat ba'diyah tidak boleh dimajukan. Tapi kalau sholat qobliyah itu boleh ditaruh setelahnya sholat. Paham nggih? Makanya saya biasanya sholat yang yang hampir tidak pernah tak tinggalkan itu sholat qobliyah subuh. Itu paling besar karena kata Rasulullah SAW, orang yang sholat 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih besar, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Paham nggih? Eman-eman jenengan kate nututi Pak Ciputra ndak iso. Pak Ciputra dak tanai sakban ambran. Paham nggih? Wong jenengan kadang-kadang kalau jenengan iso nyicil kontrakan wis untung. Iso nyicil omah wis untung. Kate ngejar Pak Ciputra gak bisa. Bagaimana ngejar orang kaya? Salat qobliyah subuh 2 rakaat. Itu sama dengan dunia seisinya. Jadi Pak Ciputra kalah dengan orang yang salat qobliyah subuh. Makanya saya kalau salat qobliyah subuh itu paling tak eman-eman. Hampir seingat saya, kalaupun pernah itu mungkin sekali 2 kali. Paling saya jaga itu qobliyah subuh. Umpama saya sholat subuh masuk masjid sudah jamaah, pasti saya sholat qobliyahnya saya taruh setelah sholat subuh. Ada yang tanya ke mas saya, Ustaz, katanya sholat setelah subuh nggak boleh, katanya sholat setelah asar nggak boleh, benar enggak? Benar. Tapi yang benar adalah yang nggak boleh itu kalau sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebab. Kalau sholat yang ada sebab boleh, qobliyah ditaruh setelah subuh, boleh enggak? Boleh, karena ada sebab. Rasulullah itu sering ada hadis sahih, Rasulullah itu pernah sholat setelah asar. Oleh sahabat ditanya, ini sholat apa Rasulullah? Tadi saya nggak sempat sholat qobliyah asar, makanya saya taruh setelah asar. Makanya jenengan kalau yang istiqomah qobliyah subuh eman-eman, kalau bisa seumur hidup jangan ditinggalkan. Karena kita nggak bisa ngejar orang kaya. Satu-satunya cara kita bisa mengalahkan orang kaya itu ya qobliyah subuh 2 rakaat ini. Maka kalau bisa jangan pernah meninggalkan qobliyah subuh. Kalaupun jenengan terpaksa sholat qobliyah subuh nggak nututi karena sudah jamaah mulai, langsung jamaah, qobliyah subuhnya jenengan taruh setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat jamaah jenengan pulang sholat qobliyah subuh. Kalau umpama di masjid takut ada fitnah, ya sudah pulang qobliyah subuhnya di rumah. Paham nggih? Ini kalau sholat qobliyah itu bisa diakhirkan, tapi kalau ba'diyah nggak boleh dimajukan. Pun. Beda halnya jika sholat jamaah sedang dilaksanakan, maka langsung sholat berjamaah dengan disertainya melakukan sholat tahiyat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau sudah jamaah, maka tahiyatul masjidnya diniati pada waktu sholat duhur, asar atau maghrib. Jadi intinya adalah tahiyatul masjid bisa sholat sendiri, bisa digabung dengan sholat qobliyah, bisa digabung dengan sholat wajib. Sama dengan sama dengan puasa. Puasa sunnah itu bisa digabung, asalkan puasa dengan fardu. Coba gini, ibu-ibu yang punya tanggung jawab kodok puasa Ramadan, kadang-kadang kan haid, jenengan pingin puasa Syawal, paham nggih? Jangan pingin puasa Syawal, atau kemarin pada waktu Muharram jenengan pingin puasa Muharram, maka boleh ketika jenengan niat puasa Muharram diniati 2. Saya niat mengqodoi puasa Ramadan,
dan puasa sunnah Muharram. Ada ulama yang mengatakan dapat pahala 2. Paham nggih? Atau jenengan yang ibu-ibu biasa puasa Senin Kamis, tapi punya tanggung jawab puasa Ramadan, tidak boleh puasa sunnah dulu, harus wajibnya diselesaikan. Loh, kalau jenengan pingin sunnah digabung, saya niat mengkodok puasa Ramadan plus puasa sunnah. Sama, paham nggih? Jadi puasa sunnah itu bisa digabung, termasuk sama dengan tahiyatul masjid. Ini kalau keluar masjid. Keluar dari masjid, bacalah doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian keluar dari masjid dengan mendahulukan. Nah, jadi kalau masuk, kalau naik pakai kaki kanan, kalau turun pakai kaki. Keluar masjid, doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kayaknya perlu dibuatkan stiker biar hafal dan biar tiap kayak masuk atau keluar itu pasti doa. Insya Allah jadi jariah. Jadi kalau masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadli. Karena kita keluar masjid, kata Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Orang selesai sholat itu oleh Allah diperintahkan untuk bertebaran. Apa tujuannya bertebaran? Untuk mencari karunia Allah. Makanya ketika keluar masjid doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku oleh Engkau diperintahkan setelah sholat untuk bertebaran. Aku meminta kepadamu, lancarkanlah usahaku untuk mendapatkan karuniamu. Paham nggih? Ini doa setelah keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Insyaallah pengajian depan setiap pintu keluar dan pintu masuk sudah tertempel doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Setuju nggih takmir nggih? Sudah ada. Oh, hilang. Berarti perlu dipasang lagi berarti. Masuk, kalau lebih enak itu memang di kaca, karena orang itu kadang-kadang nggak bisa lihat ke depan, ke atas. Nggih. Ada renov ya anu nggih. Insyaallah setelah ini akan dipasang kembali. Bon. Ini adab masuk masjid. Kita masuk kepada tata cara sholat yang benar. Pun, para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau kata Al-Quran, beliau Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Perintahkanlah keluargamu untuk jaga sholat dan sabarlah untuk menjaga sholat. Kata Allah, kalau kamu bisa jaga sholat, memperbaiki sholat, la nas'aluka rizqa, aku tidak akan membebani kamu masalah rizki. Nahnu narzukuk, aku yang akan nanggung rizkinya. Maka kalau pingin kualitas rezeki kita, kualitas hidup kita diperbaiki, mulailah dari memperbaiki sholat. Paham nggih? Dan memperbaiki jaga sholat itu repot. Makanya di Al-Quran dikatakan wastabir. Ada dalam bahasa Arab itu ada wasbir, ada wastobir. Kalau sabar itu bahasa Arabnya as-sabru. Tapi kalau ada toknya, wastobir itu artinya adalah sabar ekstra. Jadi kalau sabar biasa namanya as-sabru. Tapi kalau sabarnya butuh ekstra itu namanya wastobir. Al-Quran menggunakan menjaga sholat itu menggunakan wastobir, menggunakan sabar yang ekstra. Pertanyaannya, kenapa untuk sabar butuh ekstra dalam sholat?
Karena tidak semua orang itu kuat sholat. Jenengan kalau nggak percaya, banyak orang yang ngangkat 100 kilo itu kuat, tapi ngangkat sajadah nang masjid tidak kuat. Bener apa betul? Loh nggih. Makanya Al-Quran menggunakan wastabir. Jaga sholat, apalagi keluarga, untuk dijaga sholat itu butuh kesabaran. Apalagi memperbaiki sholat, itu butuh sabar ekstra. Karena tadi saya cerita, banyak orang yang kemudian angkat barbel 25 kilo kuat. Nge-gym itu barbelnya 25 kilo kuat, tapi ngangkat sajadah nang masjid tidak kuat. Ada orang yang ke Bali ratusan kilo itu kuat, yang ke Bromo mendaki gunung itu kuat, tapi nang masjid sing 100 meter ndak kuat. Paham ya? Makanya butuh sabar ekstra. Ada orang kalau masalah pekerjaan, masalah kesenangan, nonton itu ndak ngantuk. Ono masjid setengah jam ngantuk luar biasa. Ini namanya wastabir alaiha. Ada orang yang ke gunung hanya untuk lihat matahari terbit. Jam 2 malam itu berangkat. Saking dinginnya pakai jaket double 3. Padahal tiap hari matahari juga terbit. Iku saya pingin delok matahari terbit jam 2 bengi berangkat gawe mantel telu. Padahal bendino delok matahari terbit kok ngarepe omah ya iso. Tapi nang masjid subuh-subuh nggak kuat, adem jari. Paham nggih? Inilah yang kenapa Al-Quran menggunakan wastabir. Sholat itu bukan hanya butuh sabar. Jogo sholat itu butuh sabar ekstra. Apa mana yang jogo sholatnya keluarga, jogo sholatnya anak, jogo sholatnya bojo, masya Allah. Itu butuh sabar ekstra. Bon, inilah kenapa Al-Quran mengatakan perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Kalau kita ingin kualitas hidup kita, kualitas rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, perbaiki jaga sholatmu. Pun, inilah kenapa kita perlu sholat yang benar. Sholat itu kalau cuma sholat itu biasa, Pak. Tapi sholat yang benar itu luar biasa. Paham ya? Pun, ini kita lihat tentang cara sholat yang benar. Ini saya kira sudah biasa. Pun, laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Lutut itu termasuk yang wajib ditutup, termasuk pusar. Yang banyak keliru laki-laki biasanya kalau pakai celana jin. Celana jin itu rata-rata biasanya kalau dipakai itu di bawah pusar. Kalau jenengan laki-laki sarung atau celananya di bawah pusar, kemudian pakaiannya longgar, waktu rukuk dari depan pusarnya kelihatan, maka sholatnya kalau menurut madhab Syafi'i tidak sah. Satu. Nomor dua, yang laki-laki dulu. Sering saya terlihat laki-laki, ngapunten, apalagi yang pakai celana-celana jin itu biasanya ketika sujud bagian belakang itu buka. Ya laki-laki sering lihat gitu. Kalau pakai jin itu kadang-kadang buka. Ngapunten. Ada beberapa kasus itu yang sampai ngapunten celana dalamnya kelihatan. Paham gitu? Loh ini batal. Paham gitu? Batal. Makanya jenengan kalau pakai celana itu hati-hati. Celana itu kalau bisa jenengan pakai celana itu di atas lutut. Lututnya harus ditutup. Dan kalau bisa pakai baju itu yang kemudian bajunya juga nutup. Kadang-kadang pakai kaos, pakai celana jin. Akhirnya apa? Ketika sujud, kaosnya ngangkat mendukur, kemudian nah ininya turun ke bawah. Paham nggih? Kadang-kadang nggak sadar, kan eman-eman. Paham nggih?
Yang laki-laki juga. Ada sekarang model celana itu sing Masya Allah. Sekarang orang itu aneh-aneh, senengnya aneh-aneh. Celana api-api disuweki tengahe. Lo kalau umpama yang disobek itu bagian lutut, ketika sholat lututnya kelihatan, maka sholatnya setelah mazhab Syafi'i tidak sah. Paham nggih? Pun. Ini laki-laki. Sedangkan auratnya perempuan adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak. Nah, ini perempuan. Coba yang lihat. Perhatikan contoh pemakaian mukena pada wajah dan telapak tangan. Lebih baik menggunakan buku dengan model tidak terpotong. Hal itu untuk menghindari terbukanya aurat ketika sholat, saat takbir misalnya, atau pada saat melakukan ruku. Nah, Hun, ini perempuan banyak keliru. Saya kasih materi khusus untuk yang perempuan. Bentar. Aurat, mana aurat ya? Aurat. Enggak ada auratnya. Sebentar, kolokasi yang adanya di sini kayaknya. Syarat sah sholat. Nah, ini coba lihat ibu-ibu. Saya tanya ke jenengan, ibu-ibu, aurat perempuan itu apa? Selain apa? Telapak tangan dan wajah. Bun. Berarti telapak tangan itu sampai mana? Sini kan? Ini aurat enggak? Ini aurat. Paham nggih? Jadi kalau jenengan, ya kita satu-satu aja ini. Saya punya materi tentang khusus aurat. Nanti salah apa tak kirim. Makanya kenapa orang tua kita dulu itu kalau pakai mukena itu selalu mukena terusan. Kemudian orang tua kita dulu itu kalau pakai mukena biasanya pakai anduk. Nggih? Nggih. Sekarang jangan pakai anduk enggak? Niko, pakai kalau sekarang ada namanya ciput, apa? Ciput nggih. Nah, sampai sini. Kenapa kok seperti itu? Kalau kasih materi ini. Nah, coba kita lihat satu-satu. Ini yang khusus perempuan. Saya dulu punya posternya. Enggak tak kasih di sini nggih. Sudah nggih. Oh, ingatkan kula nggih. Kelihatan? Nah, ini kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Apa yang nggak sah? Satu, mukenanya longgar. Ketika begini, ini kelihatan. Ini aurat enggak? Ini kan aurat yang wajib ditutup. Lah kalau mukenanya longgar, waktu ngangkat di bawah telapak tangan kelihatan kan? Berarti ada aurat yang terbuka. Makanya kenapa aurat-aurat yang sekarang ini gini, soalnya repotnya. Tren itu lihat artis, bukan lihat fikih. Artis sekarang pakai model mukena seperti ini, udah niru. Tidak ikut fikih. Makanya dulu aurat-aurat orang tua kita itu dulu itu sudah disesuaikan dengan fikih. Kenapa? Satu, di sininya dikasih apa dulu itu? Centelan. Ininya biasanya kalau mukena yang sudah disesuaikan dengan fikih, bagian atasnya itu menyempit. Nggih, menyempit. Supaya apa? Supaya ini ditarik, ini fungsinya narik, sehingga ini nanti nutup gini. Jadi ketika dia begini, ini nggak kelihatan, nggak tembus. Paham nggih? Nah sekarang mukenanya pakai mukena putusan. Mukena putusan itu kalau diangkat begini, kemudian jenengan pakai baju biasa saja, ketika ngangkat ke sini ini sudah kelihatan. Apalagi
Saya banyak sekali lihat perempuan-perempuan itu pakai kaos toko omah sakmene. Mangane gawe mukena terusan. Waktu ngangkat Allahu Akbar, sakmene wis ketok kabeh auratnya. Paham nggih? Pun. Satu. Nomor 2. Ini rambutnya ada yang kelihatan. Jangan kalau pakai mukenanya itu kemudian tidak dikasih semacam ciput atau semacam handuk. Itu biasanya kan mukena kan agak ngangkat begini, kayak kerudung itu kan. Ada rambut yang kelihatan. Paham nggih? 1, 2. Kalau jenengan tidak pakai ciput, kadang-kadang kalau kita sholat, namanya rambut itu kadang-kadang apalagi mukenanya itu tipis, rambutnya jojo-jojo, bener nggih? Berarti ketika jojo-jojo berarti ada rambut yang keluar. Paham nggih? Ini perlu kita pahami. Hon. Yang benar bagaimana? Coba jangan lihat. Nah, kelihatan? Makanya dulu biasanya di sini dikasih. Ini dagu ini, ingat dagu ini aurat yang juga wajib maka kalau pakai mukena itu jangan di sini. Sekarang ngetrennya ke artis itu kalau pakai mukenanya di sini. Ini aurat enggak? Batasnya kan sampai sini, berarti ini kan wajib ditutup. Di bawah ini aurat kan? Aurat. Kalau terbuka berarti sholatnya ada aurat yang terbuka. Paham nggih? Makanya coba jangan lihat. Ini biasanya mukena-mukenanya orang tua, mukena-mukenanya dulu itu karena dulu itu pakai mukena itu sudah disesuaikan dengan fikih. Nah sekarang tidak ngerti fikih, lihatnya ke artis. Paham nggih? Nah, coba jangan lihat. Ini dagu tertutup, ini tertutup. Nah, ini kan ada cantolannya, di sini menyempit. Paham nggih? Oh, ini yang pertama. Yang kedua, jangan lihat. Nah, ini juga sama. Ini. Yang kedua, ini terlalu sampai sakmene. Begini. Dalam sholat itu yang wajib terbuka itu dahi. Selain dahi itu sunnah. Telapak tangan itu sunnah ketika kita sujud terbuka. Maka kalau kita sujud ini tertutup tidak sampai batal. Tapi kalau sudah dahi yang tertutup itu batal. Hidung sama mulut itu sunnah terbuka. Maka kalau ada yang tanya, Ustadz bagaimana hukumnya sholat pakai masker? Jawab saya, tetap sah asalkan maskernya tidak ditaruh di dahi. Yang nggak sah itu kalau maskernya taruh di sini, itu nggak sah. Tapi kalau maskernya ditaruh di mulut sama di hidung, tidak sampai batal, cuma sunnahnya dibuka. Hidung itu sunnahnya terbuka, mulut itu sunnahnya terbuka, kaki sunnahnya terbuka. Tapi yang wajib itu dahi. Makanya yang seperti ini tidak sah karena juga dahinya tertutup. Laki-laki, banyak laki-laki yang ketika dia sholat rambutnya panjang, tidak pakai kopiah. Ketika sujud rambutnya ono ngarep, akhirnya dia dahinya tertutup oleh rambut. Itu bisa tidak sah, kecuali ada bagian sedikit saja yang kena tehel. Jadi kalau mama yang nutup segini aja, ininya kena masih ada. Tapi ada yang kadang-kadang sampai segini tutup semua. Lah yang kalau sampai semua dahi tertutup tidak sampai kena tempat sujud, maka sholatnya tidak sah. Sama dengan ibu-ibu kalau pakai mukena, kemudian mukenanya nutupi, juga tidak sah. Paham nggih? Mohon. Ini kedua. Yang benar, nah ini yang benar. Yang kelima. Nah, coba jangan lihat ini. Apa yang menjadikan ini salah? Mukena putusan. Kalau pakai mukena putusan, ketika jangan ruku, mukenanya turun atau tetap nempel? Halo, ibu-ibu. Kalau jenengan pakai mukena, ada yang di sini pakai mukena putusan? Angkat tangan. Nah, Bun, saya tanya ke jenengan.
Kalau jenengan pakai mukena putusan, kira-kira kalau jenengan ruku, mukenanya tetap nempel di atas atau turun? Turun. Kayak ini nggih. Turun. Kalau turun, kalau jenengan kemudian ininya apa namanya? Kerudungnya tidak dimasukkan ke dalam baju, maka dari bawah leher kelihatan atau enggak? Kelihatan. Tangan kelihatan apa enggak? Kelihatan. Apalagi pakai kaos. Paham nggih? Pakai kaos, mulai dari leher kelihatan sampai dada kadang-kadang kelihatan, tangan kelihatan. Auratnya kelihatan enggak? Kelihatan. Paham nggih? Bon. Ini makanya pakai, kenapa kok lebih aman itu pakai mukena terusan. Kalau istri saya itu kemana-mana punya mukena yang memang terusan. Kalaupun terpaksa lupa, biasanya istri saya itu caranya bagaimana kalau umpama lupa ke masjid, itu biasanya rata-rata masjid itu juga sama. Masjid itu kadang-kadang rata-rata mukena putusan. Maka istri saya biasanya kalau umpama lupa itu caranya dia itu pakai kerudungnya itu agak dinaikkan ke atas ini sama dia. Ininya juga agak dibawahkan. Dia kalau dia selalu pakai ini, ciput. Kemudian kerudungnya itu dimasukkan ke baju. Ini kerudungnya kan sampai segini. Itu dimasukkan ke baju. Apa tujuannya? Supaya ketika nanti pakai mukena putusan, ketika mukenanya turun, itu lehernya nggak kelihatan. Kenapa? Sudah tertutup kerudungnya dimasukkan ke baju. Paham nggih? Baru dia pakai ininya biasanya bawa apa namanya? Apa namanya, Bu? Manset, nggih, pakai itu. Udah. Jangan pakai manset. Kalau umpama jenengan terpaksa pakai mukena putusan, ndak nemu, ya sudah, kerudungnya dinaikkan ke atas sini, bagian bawahnya masukkan ke dalam baju supaya ketika rukuk tidak turun. Kemudian pakai manset, berarti kan sudah aman. Paham nggih? Ini kalau pakai mukena putusan. Dari sini kelihatan sudah. Ini yang pasti kelihatan satu, leher. Kalau dia pakai kaos, tangan kelihatan, dada kelihatan. Kalau pakai baju gini aja, baju yang seperti saya saja, di bawah telapak tangan sudah kelihatan. Paham nggih? Bun. Nah, ini yang benar. Yang salah lagi. Ini apa yang salah? Yang salah, mukenanya terlalu pendek sehingga kakinya kelihatan. Padahal perempuan yang bukan aurat cuma wajah dan telapak kaki. Aurat enggak? Kaki aurat enggak? Dalam sholat aurat, ini kelihatan kan? Makanya hati-hati. Kalau laki-laki, sering laki-laki kalau pakai sarung itu nggak pakai celana dalam, atau pakai celana tapi celananya celana pendek. Biasanya kalau ruku atau kalau sujud kelihatan nggak dari samping? Kadang-kadang kelihatan pahanya. Bener nggih? Jangan kalau sujud, coba jangan sujud pakai sarung. Kalau dilihat begini, itu biasanya pahanya kelihatan. Boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh, karena asalnya dari bawah. Jadi aurat itu dari atas sama samping, dari bawah itu bukan laki-laki kalau pakai sarung. Kalau dilihat dari bawah kelihatan semua. Paham nggih? Nggih, mboten? Apakah batal? Tidak, karena aurat itu dari samping, dari atas. Beda dengan tadi kasusnya. Dia pakai celananya di bawah pusar. Kemudian pakaiannya agak longgar. Ketika dia rukuk, dilihat dari atas, pusarnya kelihatan. Batal, kenapa? Karena dari atas. Tapi kalau dari bawah tidak batal. Aurat itu dalam fikih lihatnya dari depan, samping, sama atas. Dari bawah tidak dihitung.
Perempuan kalau dia sholat di atas, kalau bahasa orang Pasuruan, amben. Tahu amben? Kalau amben kan lubang-lubang. Lah kalau dia umpama dari bawah amben itu kelihatan, tidak batal. Paham nggih? Tapi ini kenapa kok batal, Ustaz? Karena kakinya kelihatan bukan dari bawah amben. Paham nggih? Ini aurat. Yang benar kayak gini. Nah, ini apa yang keliru? Yang keliru tangannya longgar. Ketika diangkat begini kelihatan. Coba jangan lihat ini. Kedua, celananya longgar. Sehingga dari bawah sini betisnya kelihatan. Ini juga kalau pakai mukena terusan diangkat begini saja. Jangan kalau pakai mukena terus diangkat ke sini saja. Ini kan sudah longgar ini. Mulai teko leher, kalau pakai kaos tangannya kelihatan, sudah auratnya berapa yang kelihatan itu? Paham nggih? Hal simple kadang-kadang kita tiap hari melakukan, tapi kalau nggak tahu ilmunya itu bahaya. Paham nggih? Nah, makanya benar begini. Mukena lanjutan. Ini yang benar sebenarnya. Makanya jenengan kalau pakai baju yang agak longgar, mending bajunya dimasukkan ke kaos tangannya. Kalau tadi kan enggak? Ini kan, tapi kalau ini bajunya dimasukkan ke kaos tangan. Kemudian celananya karena longgar dimasukkan ke kaos kaki. Berarti kan tidak ada yang kelihatan. Paham nggih? Boleh nggak ini tertutup? Saya katakan lagi, tangan kaki boleh tertutup. Yang nggak boleh tertutup hanya satu, dahi. Yang wajib terbuka cuma dahi. Yang lain sunnah. Paham nggih? Nah, Ustadz yok nopo sing wis mari-mari. Nggih pun sing wis mari, ada pendapat ulama yang memang memperbolehkan, tapi kalau Syafi'i nggak bisa. Jadi kalau Syafi'i ya sudah ya, kalau sudah selesai yang kemarin semoga oleh Allah diampuni, yang ke depan kalau bisa kita perbaiki. Ya, makanya mulai besok sudah mulai pesen mukena terusan. Banyak kok, macamnya banyak. Istri saya tuh banyak online itu mukena terusan tuh banyak yang nggak tua-tua banget, banyak kok. Jadi ada yang sudah modelnya macam-macam. Jangan tinggal cari aja modelnya macam-macam. Hampir sama, tidak kalah menarik dengan mukena putusan modelnya. Macam-macam. Jangan bisa cari di online tuh banyak. Ini masalah aurat. Ini masih tentang aurat. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo kalau ada yang mau tanya. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, mukena terusan. Mukena putusan berarti nggih? Nggih, ada lagi monggo. Nggih, monggo. Nggih, ada lagi monggo.
Anten malih? Napa sampun? Pun. Kalau jawab riyen nggih. Begini. Aurat itu dari depan samping atas, bukan dari bawah. Atau dari asalnya depan sama belakang. Saya tanya ke jenengan, ini ketika diangkat asalnya depan atau bawah? Depan. Jadi yang dimaksud dengan dari bawah itu yang memang asalnya dari bawah atau memang dari bawah. Contoh laki-laki. Laki-laki itu sarungnya dari bawah kelihatan. Ketika dia sujud, kelihatannya dari bawah atau dari samping? Ketika orang sujud, pahanya kelihatan dari bawah atau dari samping? Dari samping kan? Dari belakang kan? Kalau orang sujud, laki-laki sujud, itu kan kelihatan dari samping, dari belakang kan? Ini termasuk tidak masalah karena asalnya dari bawah. Lah kasusmu kena terusan itu asalnya dari depan, tapi karena diputus akhirnya kelihatan. Makanya kata ulama mazhab Syafi'i tetap tidak sah. Kenapa? Karena asalnya dari depan. Jadi yang tidak membatalkan itu kalau dari bawah atau memang asalnya dari bawah, meskipun kelihatan dari samping. Contoh kayak laki-laki. Laki-laki sarung kelihatannya dari bawah, tapi ketika dia sujud kelihatannya dari belakang. Tetap tidak masalah. Kenapa? Asalnya dari bawah. Paham nggih? Jadi kalau mau kata terusan tetap tidak bisa karena asalnya dari depan. Pun. Yang kedua tentang sholat qobliyah. Sholat qobliyah subuh itu ada 6 nama. Saya punya materi khusus tentang sholat sunnah, banyak sholat sunnah. Sholat qobliyah subuh itu sama dengan sholat fajar. Jadi sholat qobliyah subuh itu ada sholat qobliyah subuh, ada namanya rok'atul fajri, ada namanya sholat sunnatul fajr, dan macam-macam. Ada 6 nama dari sholat qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah subuh itu ya sholat rok'atul fajri itu. Makanya hadisnya rok'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rokaat sholat fajar itu lebih bagus dibandingkan dunia seisinya. Apa yang dimaksud rokaat fajar itu? Ya sholat qobliyah. Jadi sholat qobliyah subuh itu namanya jenengan bisa niat sholat qobliyah subuh, bisa niat sholat sunnah fajar, bisa niat sholat sunnah qobliyah, sholat 2 rokaat fajar. Jadi bisa niat sholat fajar boleh, niat sholat sunnah fajar boleh, niat sholat qobliyah subuh boleh. Dan itu bisa dilakukan setelah sholat subuh kalau umpama terpaksa, kalau umpama jenengan tidak nututi karena sudah mulai jamaah. Ada lagi, monggo. Ada lagi? Sampun? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Maksudnya gimana gitu loh. Nggih, nggih. Kalau kita lupa Nggih. Kalau pakai mazhab Syafi'i, jenengan cari aja kain-kain biasa, selotkan di sininya. Sapu tangan atau bisa pakai maskernya aja taruh sini. Asalkan tidak nutupi dahi. Paham ya? Nanti kerudungnya kalau pakai kerudung panjang, kalau umpama kerudungnya waktu ruku itu takut turun, jenengan masukkan ke dalam baju. Jadi
Nggak masalah. Nggih. Nggak masalah. Intinya adalah kalau longgar, kalau yang masalah itu begini, kalau ketika jangan ruku, mungkin kerudungnya itu kan turun. Lah turun itu longgarnya itu bisa kelihatan lehernya. Makanya yang lebih aman, mending langsung dimasukkan ke dalam baju. Istri saya lebih sering gitu. Kalau mama lupa itu biasanya dia memang dimasukkan ke dalam baju, ininya dimasukkan ke dalam kaos tangan. Tidak masalah. Kalaupun terpaksa, ada satu pendapat ulama mazhab Maliki itu memperbolehkan terbukanya aurat seperempat boleh. Tepat? Kalau saya pribadi ini digunakan kalau sudah terpaksa banget. Ya kalau sudah terpaksa banget baru pakai yang mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, karena kita orang Indonesia pakai Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu aurat cuma selain wajah dan telapak tangan. Ngaten nggih. Nggih. Ada lagi, monggo. Yang nempel tangannya atau dahi? Oh. Nggih. Nggih, saya tadi katakan kalau menghalanginya itu menghalangi dahi batal. Area sujud kemudian karena pakai mukenanya di depan. Sehingga jenengan sujudnya dahinya di atas mukena. Ini yang batal. Ini batal. Tapi kalau umpama mukenanya itu di bawah hanya kena tangan, tidak masalah. Yang bahaya itu kalau sampai kena. Sama dengan laki-laki kalau pakai surban. Kalau surbannya terlalu panjang, ketika sujud umpama surbannya itu kemudian di depan, maka kemudian ini batal. Kecuali surbannya taruh depan. Tapi kalau ini nyambung dengan kita, begini. Yang membahayakan itu kalau tertutup oleh sesuatu yang nyambung dengan kita. Saya pakai surban saya terlalu panjang, akhirnya surban saya nutupi tempat sujud saya. Ketika saya sujud di atas surban, yang surbannya ini masih nyambung dengan saya, ini batal. Beda dengan surbannya tak taruh depan, memang dibuat sejadah, tidak batal. Kenapa? Ini tidak nempel dengan saya. Yang membatalkan itu adalah tertutupnya dahi dengan sesuatu yang nempel dengan kita. Makanya tadi saya cerita, kalau pakai maskernya di sini batal. Kenapa? Maskernya nempel. Beda dengan maskernya dengan lepas, dengan taruh di tempat sujud, tidak batal. Paham nggih? Kalau rambutnya nempel nutupi tempat dahi batal. Kecuali rambutnya jenengan potong taruh di depan, tidak batal. Paham nggih? Jadi intinya adalah yang membatalkan adalah kalau nutupi dahi dengan sesuatu yang sesuatu itu nempel terbawa oleh kita. Ada lagi, monggo. Sampun? Ini sudah 1 jam, materinya masih tentang aurat, belum masuk ke sholatnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang istiqomah. Insyaallah tolong nanti saya diingatkan di grup materi tentang aurat akan saya kirim di grup. Filenya nggih. Sampun ada lagi? Sampun nggih? Oh nggih. Yang tanya datang ngoten. Dalam Al-Quran itu ada namanya al-waznu sama al-kail. Jadi begini para bapak, para ibu yang saya muliakan, ukuran itu dalam Islam ada 3. Ada sesuatu itu dihitung, ada sesuatu itu ditakar, ada sesuatu itu ditimbang. Dalam Islam ada namanya timbangan. Timbangan itu namanya al-waznu. Ada namanya takaran. Takaran itu wadah, namanya al-kail. Jadi beda. Sesuatu yang ditakar dengan sesuatu yang ditimbang beda. Kenapa zakat fitrah itu kok beda pendapat? Ada yang tahu?
Ada yang mengatakan 2,7. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5. Kenapa kok beda? Karena kilogram itu ukuran takaran atau ukuran timbangan? Timbangan. Sebenarnya zakat fitrah itu menggunakan sok. Sok itu dalam Islam adalah nama wadah, nama takaran. Yang namanya takaran tergantung orang yang nakar. Umpama saya punya datanya. Jadi berapa sih ukuran kalau jenengan mau pakai satu sok itu yang benar? Satu sok itu adalah panjang kali lebar itu ada sekian. Lah kalau diisi oleh beras yang berasnya kemudian meras-meras abot-abot, iso 3 kilo lebih. Tapi kalau diisi oleh beras yang kemudian biasa bisa 2,7. Makanya ulama beda pendapat. Kenapa kok beda pendapat? Orang Timur Tengah menggunakan berasnya, mungkin berasnya meras-meras, orang sini gepeng-gepeng karena jarang air. Orang Indonesia berasnya airnya besar-besar. Maka ketika ditimbang, yang namanya ukuran satu kotak dijadikan menjadi ukuran konversi kepada timbangan, beda enggak? Beda. Paham nggih? Jadi kalau yang ditanyakan kemarin apa sih bedanya dalam ukuran itu, ada namanya al-kail, ada al-wazn. Yang namanya kail itu takaran, wadah itu namanya kail. Ada namanya wazn, wazn itu timbangan. Paham nggih? Pun, ada lagi? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Kula sebenarnya punya materi khusus untuk itu. Tapi waktunya nggak cukup. Sekilas saja. Sekilas saja. Tentang masalah corona itu begini. Yang jelas ada satu hadis yang mengatakan idza dhaharatil fahisyah, kalau yang namanya fahisyah, perbuatan zina itu sudah menyebar, maka Allah akan menurunkan satu penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Ciri-ciri sesuatu yang kemungkaran yang sudah nyebar itu adalah Allah menurunkan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Saya tanya ke jenengan, penyakit ini ada sebelumnya apa enggak? Enggak ada. Pun kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, idza dhaharatil fahisyah. Sekarang yang namanya zina itu Masya Allah biasa. Sudah bisa masuk ke dalam rumah lewat HP. Kalau dulu orang tua kita, yang namanya orang tua kita, mbah-mbah kita, saya nututi mbah saya, itu kalau bilang sama anak-anaknya, sama putunya, kalau jemur pakaian dalam, itu suruh jemur di dalam rumah. Ojo dideket ngarep isin ketok. Saiki duduk pakaian dalam, saya isi ini diler tek ngarep. Paham nggih? Loh, ini kan beda kan? Sudah Masya Allah beda. Dulu tuh jangan kan orang jemur pakaian dalam itu ojo tak jobo le, ojo tak jobo do, isi nang jobo nang tonggo, deken tak jero, jemur tak jero rumah. Tapi sekarang Masya Allah saya isi ini diler. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu kalau ada orang pacaran, sak desa ku rame. Jangan nututi enggak? Saya masih nututi. Zaman saya masih kecil itu kalau ada orang berduaan saja kelihatan gitu, iku sak desa ngomong rame. Saiki pacaran itu biasa, malah difasilitasi sama sekolah. Apa buktinya difasilitasi? Sekarang antara laki-laki perempuan duduk satu bangku, laki-laki perempuan harus satu bangku, ini laki-laki ini perempuan, supaya persamaan gender. Mungkin apa? Bisa jadi itu korbannya anak kita, terus kita biasa-biasa saja, harusnya kita protes. Anak usia SMP SMA disuruh satu bangku, laki-laki perempuan. Satu. Nomor dua, ono belajar bersama. Saya sampai sekarang tidak setuju dengan belajar kelompok laki-laki perempuan di rumahnya temannya. Masuk kamar lanang wedok, anak SMP SMA, HP bebas.
Dia lihat apa bebas. Wong sekarang di depan umum aja dia gandengan ndak malu, apalagi di dalam kamar. Paham ya? Ini nasanya Sakorah pun pertama. Yang kedua, kalau fokus ke sini saja. Nah, mana tadi ya? Nah, ini saja wis. Saya jelaskan ini panjang soalnya 14. Nah, kalau fokus ke sini saja. Ini kalau untuk corona. Corona itu ada atau enggak? Saya makanya begini, kadang-kadang orang Indonesia itu percaya yang bukan pada ahlinya. Penyakit itu yang ahli siapa? Dokter dan medis. Maka ustadz tidak berhak ngomong masalah penyakit. Jenengan tidak boleh percaya saya masalah penyakit, harus lebih percaya ke dokter. Sekarang ustadz ngomong masalah corona. Oh, nggak ada itu corona. Wong dia ngomongnya ustadz, tidak ngerti medis. Sebaliknya, kalau masalah agama jangan tanya ke dokter. Jangan tanya ke profesor, tanya ke ustadz. Makanya harus profesional. Saya ustadz, tapi saya juga tahu, saya ustadz, saya ngomongnya masalah agama. Saya nggak boleh ngomong masalah virus. Kenapa? Itu bukan bidang saya. Maka kalau saya masalah virus ini beneran ada atau enggak, bahayanya bagaimana, saya wajib tanya kepada orang medis. Jamaah saya nggak boleh percaya saya karena bukan ahli saya. Saya ustadz. Kalau agama, sampean tanya ke saya. Itu yang pertama. Sekarang sudah berubah sekarang ini. Ustadz yang ngomong, oh nggak ada corona itu adalah propaganda dan macam-macam. Lo Anda itu ustadz, ahlinya di bidang agama. Paham gak? Saya ngomong seperti ini karena saya sendiri ustadz. Maka saya sekarang tidak setuju dengan ustadz-ustadz yang kemudian ngomong macam-macam itu. Kenapa? Dia bukan ustadz. Satu. Nomor dua. Nomor tiga, saya juga nangani rumah sakit. Ketepatan mertua saya itu juga punya rumah sakit. Saya tahu sendiri karena kakak ipar saya itu juga spesialis anak. Paham ya? Jadi kakak ipar saya itu spesialis anak, jadi saya tahu sendiri. Malah dokter itu paling takut kepada virus karena dia tahu resikonya. Kakak ipar saya itu Masya Allah, anaknya tidak boleh keluar sama sekali. Dia spesialis anak karena dia tahu sendiri resikonya, tahu. Nah sekarang masalahnya dokter sudah tidak dipercaya, lebih percaya kepada berita yang ada di media sosial. Paham ya? Bon, ini yang perlu harus kita pahami. Makanya apalagi yang sampai nuduh wah itu macam-macam, bohong itu. Pertanyaan saya, berarti kalau jenengan menuduh bohong, berarti jenengan menuduh dokter-dokter seluruh dunia itu bohong. Orang Arab Saudi juga menerapkan protokol. Berarti Anda menuduh ulama-ulama Saudi berbohong. Paham ya? Ini harus kita luruskan. Bun. 2, nomor 3, nomor 4. Memang itu. Bun, nomor 4. Saya tahu sendiri kakak ipar saya itu Masya Allah. Bahkan kemarin ketika hari raya, ibu saya itu sama saya tinggalnya. Kakak ipar saya itu kemarin waktu hari raya, langsung yang namanya setelah hari raya sholat, pintu itu dikunci, ditonggoni. Takut ibu saya itu nemoni tamu, saking takutnya. Karena beliau spesialis, karena beliau melihat banyak teman sejawatnya itu yang jadi korban. Dan dia tahu sendiri, ini bukan main-main. Paham ya? Bukan main-main. Dia tahu sendiri. Maka sampai dokter, saya kemarin juga pernah mimpin acara zikir bersama online. Itu ada dokter di Sutomo, masih muda, 40, eman saya sebenarnya. Kasihan tenaga medis spasian. Masih muda, 40 tahun, spesialis ortopedi, konsultan. Kalau konsultan itu sudah setelah spesialis masih kuliah lagi. Meninggal murni karena corona, bukan karena penyakit bawaan. Memang ada kasus yang banyak kasus itu memang bawaan, tapi ada beberapa kasus yang memang kadang-kadang tanpa bawaan pun bisa. Paham ya? Pun ini masalah medisnya, saya masalah agamanya, karena saya orang agama. Pun yang pertama, kalau dalam bicara agama, menjaga diri itu wajib. Menjaga diri itu wajib. Rasulullah mengatakan la turidul mumrid alal musih. Orang sakit haram menulari orang yang kemudian sehat. Satu. Nomor 2,
ada hadis Rasulullah SAW melarang orang datang ke masjid kalau dia makan makanan berbau. Kenapa? Takut baunya itu mengganggu temannya yang ada di sampingnya. Jangan habis makan sate bawangnya 1 kilo. Nang masjid oleh Rasulullah dilarang. Malah Rasul mengatakan diusir oleh Rasulullah untuk tidak datang ke masjid. Orang yang bau makanannya masih menyengat, belum sikat gigi, tidak boleh di masjid. Kata ulama, kalau hanya bau menyengat saja dilarang ke masjid, apalagi orang yang punya penyakit yang gampang menularkan, maka lebih haram datang ke masjid. Paham nggih? Ini yang kedua. Jadi ikhtiar itu wajib. Jenengan wajib ikhtiar, saya wajib ikhtiar. Saya kemana-mana pakai masker. Ya kalau saya lagi nggak ceramah, saya pakai masker. Tapi kalau ceramah kadang-kadang agak kesulitan, ya sudah, yang penting jaga jarak. Saya pakai masker. Setiap kali mau masuk rumah, saya tetap kewajiban saya ikhtiar, cuci tangan. Tidak berinteraksi yang terlalu dekat. Itu wajib ikhtiar. Sudah, ya? Ini ikhtiar. Nomor 2, kalau sudah ikhtiar kita tawakal. Nah, tawakal itu setelah ikhtiar. Ojo tawakal isi. Paham nggih? Ikhtiar isi baru tawakal. Kalau kita tawakal, kita harus yakin aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang namanya mati, meskipun kamu di bangunan yang kokoh tidak bisa diakses, kalau yang namanya mati datang, pasti datang. Itu tawakal setelah ikhtiar. Nomor 3, kata Rasulullah SAW, ketika penyakit wabah itu menimpa seseorang, kalau dia sudah ikhtiar dan dia yakin penyakit itu akan datang kecuali dari Allah, maka kata Rasulullah dia matinya mati syahid. Maka sikap yang ketiga, jenengan kalau lihat orang yang kena penyakit COVID, jangan dianggap itu adalah azab. Paham nggih? Sekarang kan gini, itu karena nggak pernah sholat makanya kena COVID. Itu keliru. Kira-kira orang yang kena COVID itu harus ada sholat atau enggak? Enggak wajib. Paham nggih? Dokter-dokter yang meninggal itu apakah nggak pernah sholat? Yang kemarin yang meninggal yang saya ikut tahlilan itu adalah anggota MUI, dokter, juga beliau agamanya juga kuat, salah satu anggota MUI Jawa Timur. Maka jenengan salah kalau nuduh orang yang kena COVID itu dianggap aib. Maka prinsip yang ketiga kata Rasulullah, kalau orang yang kena wabah maka dia matinya mati syahid. Maka kalau ada saudara kita yang kemudian terpapar, kita anggap itu adalah sebuah mati syahid. Paham nggih? Tapi kita harus hati-hati. Tapi jangan pingin mati syahid. Paham nggih? Paham nggih? Oh, aku pingin mati syahid. Jangan begitu. Golek syahid sing liyane ae. Paham nggih? Golek syahid sing liyane ae. Jadi jenengan wajib ikhtiar, tawakal. Kalau ketemu orang yang seperti itu, anggaplah itu adalah mati syahid. Sampun nggih? Pun saya anggap cukup. Semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita oleh Allah diselamatkan dari segala macam penyakit. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadun abduka rasuluh wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadun abduka rasuluh. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, waalaikum. Halo. Nggih, Pak Sumali, nggih, waalaikumsalam. Sebelah selatan.